Assalamualaikum anak-anak ibu semua, selamat pagi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai KPK dan FPB. Semalam kita sudah mempelajari mengenai bilangan prima, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan prima, dan lain-lain. Nah, sekarang ibu mau mengulang sedikit. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Yang pertama bilangan itu sendiri dan satu. Nah, contoh dari bilangan prima yang pertama itu paling kecil yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi kalian udah paham ya kalau bilangan prima itu antara ini. Nah, jadi sekarang ibu mau menjelaskan mengenai KPK dan FPB. Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi agar lebih mudah kalian memahaminya, ibu akan menjelaskan mengenai media. Ini medianya. Media ini dinamakan dengan papan multifungsi atau bisa disebut dengan papan amunisi. Nah, dari papan ini kita bisa mencari KPK, kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan papan ini sebagai media untuk mencari KPK. Nah, di sini ada bilangan 1 sampai dengan 66. Nah, jadi nanti kita akan mencari KPK-nya menggunakan kotak-kotak yang ada di papan ini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mencari bilangan yang dicari KPK-nya. Contoh, di sini Bu udah siapin kayak kertas kecil-kecil gini untuk Ibu tempel. Nah, Ibu akan mencari 10. Bilangan 10. Ini Bu pentul dulu. Seharusnya pakai pin, cuman ibu lupa bawa, jadi ibu pakai pentul saja. Nah, bilangan 10 dan bilangan ibu cari bilangan 15 aja deh. Nih, 15 ya. 15. Ibu pentul lagi di sini. Nah, 10 dan 15. Bagaimana cara mencarinya? Nah, bilangan 10, berapa sih faktornya? Faktorisasi dari bilangan 10? Nah, kita akan cari dengan cara menjumlahkan bilangan 10 dengan bilangan 10 itu sendiri. Sebagai contoh, nih, bilangan 10 ibu kasih pentul yang warna pink ya. Nih, yang warna pink. Nah, bilangan 10 kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu pentul di sini. 10. Sudah. Kita hitung lagi. Tadi di sini 10 kan, kita tambah lagi dengan 10 sesuai dengan bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di 20. Kita pentul lagi dengan warna yang sama, yaitu warna pink. 20 kan tadi. Kita ganjal, kita pentul. Nah, sudah. Selanjutnya, kita akan menghitung lagi sesuai dengan jumlah bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita pentul lagi. Berarti ke 10-nya ada di 30. Kita cari satu lagi ya. Satu lagi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di 40. Berarti di start 40. Di angka 40 kita pentul lagi dengan warna yang sama. Pink, pink, pink. Selanjutnya angka 15. Maka dengan cara yang sama kita jumlahin angka 15 ini dengan 15 juga untuk mencari faktornya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 kita pentul dengan warna yang berbeda. Jadi tidak bingung nanti. Ibu pentul yang warna hijau. Ibu pentul tuh. 15. Lanjut kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15-nya ada di mana? Di 30. Tapi Bu, ini ada pentulnya warna pink. Tidak apa-apa, jadi kita pentul lagi. Kita pentul di sini. Tapi kan dia beda warnanya kan? Lanjut lagi, kita hitung lagi, satu lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada di mana? Di 55. Kita pentul lagi dengan warna hijau. Nah, jadi udah seperti ini anak-anak ibu. Nih. Seperti ini. Yang faktor bilangan 10 ini ada berapa aja? Coba kita lihat yang kita pentuli dengan warna pink. Ada berapa aja? 10, 20, 30, dan 40. Nah, sekarang faktor yang 15. Faktor yang 15 itu ada 15, 30, dan 55. Nah, mana KPK-nya anak-anak ibu? Nah, KPK-nya yang satu kotak ini berisi 2 jarum, yaitu jarum warna pink dan jarum warna hijau. Yang mana? Iya, pinter ya, 30. Karena dia sama-sama memiliki faktor 30. Pintar. Jadi, KPK dari, Ibu tuliskan di papan tulis ya. KPK dari 10 dan 15. Ini kita bagi ya. 10 itu pertama ada 10, 20, 30, dan 40. Yang 15 tadi 15, 30, 55. Nah, jadi yang mana KPK-nya? Yang ini, karena sama-sama ada 30-nya. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Pinter anak-anak ibu. Lanjut, sekarang kita akan mempelajari mengenai FPB. Nah, FPB yang tadi seperti ibu jelasin, FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang biar nggak susah, ibu sudah menyiapkan media ini. Ini merupakan media papan untuk mencari FPB. Nah, bagaimana caranya? Caranya, yang lurus ini, yang warna kuning, kotak yang warna kuning, ini akan diisi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, yang di sini kita akan mencari FPB-nya. Sekarang sebagai contoh, ibu akan menggunakan 4. Ibu pentul lagi di sini, kita pakai pentul. Nah, kalau yang di sini pentulnya tidak apa-apa sama. Pakai pentul 4. 4. Kemudian kita mencari FPB dari 12. 12 kita pentul juga. Kita pentul 12, ibu pentul dulu. 12, 4 dan 12. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya cukup mudah. Pertama, kita akan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2. Pinter. Nah, kita taruh 2 di sini. Kita taruh 2 di sini, kita pentul lagi. Seharusnya ini tidak pakai pentul ya anak-anak, harusnya pakai pin, cuman ibu lupa membawanya. Jadi ini 2, 2,
4 dibagi 2 sama dengan 2. Pintar. 2. Ibu bentuk lagi. 2. Ini. Kemudian 12 dibagi 2 jadi 6. Pintar. 6. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bagi lagi 2, kita letak lagi di sini bilangan prima. Bilangan primanya tetap 2 karena dia bilangan prima terkecil dan masih dapat nih. 2 dibagi 2 sisa 1. Pintar. Nah, kemudian 6 dibagi 2 pintar, sisa 3. Nih. Kemudian udah seperti ini anak-anak ibu. Sekarang kita selesaikan. Caranya seperti ini. Berarti faktor dari 4 adalah 2 kali 2 dan 1. Nah, kalau faktor dari bilangan 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Ayo kita cari. Nih contoh ya, tadi ibu jelasin lagi di papan tulis. Ini dari 4 dan 12. 4 tadi berapa aja? Nih, 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 1. 12 nih. 12 2 dikali 2 dikali 3. Bu bagi ya. Kemudian caranya seperti ini anak ibu. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 1. Ini 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, mana yang sama? Mana yang sama di antara ini dengan ini? Mana yang sama? Iya, yang sama adalah 2 pangkat 2. Makanya FPB dari 4 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Pintar. Jadi FPB dari 4 dan 12 yaitu 4 atau 2 pangkat 2. Nah, jadi seperti ini anak-anak ibu. Jadi kalau misalnya 3 bisa kita tambah contoh ya. Kita tambah contoh 8 deh, 8. Ibu buat sini 8 contoh. Bisa kita mencari 3 bilangan sekaligus nih. 8 kan? Coba kita tambah 8 dibagi 2 yang di sini jadi 4. 4. Kemudian 4 lagi dibagi 2. Pinter. Seperti ini. Kemudian kita tulis lagi di sini. Nah, tadi spidolnya. Nih, letak dulu di sini ya. Berarti tadi 8 kan? Ini ibu hapus dulu. Berarti tadi 8 ditambah 8. 8-nya di sini ibu buat 8. Berapa 8-nya? 2 dikali 2. Lihat. Nih. 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 2-nya ada berapa? Ada 3. Dikali 2. 2-nya dikali 2-nya ada 3. Berarti berapa itu? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, tadi kan ini 2 yang di 4 ada 2 nih. 2 pangkat 2. Di 12 ada 2 pangkat 2. Dan di 8 ada 2 pangkat 3. Tapi kan beda, Bu. Yang di 4 pangkat 2. Yang di 12 pangkat 2.
Yang di 8 pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita mau mencari faktor, kita bilangan 2 harus sama-sama ada di ketiga bilangannya. Contoh, ini kan 2 ada di 4, 2 juga ada di 12, 2 juga ada di 8. Maka faktorisasinya yaitu 2. Nah, pangkat berapa? Faktor persekutuan terbesar. Jadi, kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, ini pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Mana yang lebih kecil? Pintar, 2 pangkat 2. Maka hasilnya 4. Jadi, FPB dari bilangan 4, 12, dan 8 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Pintar anak ibu. Jadi, ibu rasa kalian udah paham semua mengenai KPK dan FPB. Jadi diingat ya, kalau contoh nih ibu dari sini nih, kita cari nih KPK-nya. KPK dari 4, 12, dan 8. Jadi caranya seperti ini. Kan udah dapat nih FPB-nya. Dan udah dapat nih kan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1. 12, 2 pangkat 2 kali 3. 8, 2 pangkat 3. Bagaimana caranya? Cara mencarinya yaitu KPK-nya ibu taruh di sini ya. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 ini dikali 1 sama dengan tetap saja ya, berarti hasilnya tetap 2 pangkat 2. Sama saja mau ditulis ataupun tidak. Nah, yang diambil itu yang pangkatnya paling besar, pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 3 dikali apa ayo? Dikali ini. Nih, ini kan gak ada nih 2 pangkat 2 doang. Yang ini 2 pangkat 3 doang. Yang ini 2 pangkat 2 dikali 3. Maka jawabannya 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya tetap ada ya, tetap ikut 3 yang ini, tetap ikut ke sini. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 3 20 24. Jadi KPK dari 4, 12, dan 8 sama dengan 24. Pintar. Nah, jadi ibu rasa kalian udah paham mengenai KPK dan FPB. Pada hari ini ibu sudahi pertemuan kita. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau mencari KPK, cari KPK dengan cara yang pertama bisa menggunakan seperti ini, menggunakannya seperti ini, pohon tabel ini. Tapi carilah atau ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang terbesar. Tetapi kalau FPB dia mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ingat, KPK pangkat terbesar, FPB pangkat terkecil. Nah, pertemuan selanjutnya ibu akan mengajarkan kalian mencari FPB dan KPK dengan pohon faktor. Jadi, ibu rasa kalian sudah paham mengenai KPK dan FPB. Jadi, ibu akhiri pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu.